Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai kebaktian pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Mari jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan dari KJ19, Tuhanku Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Pada hari ini kita bersama-sama menggumuli satu tema, bekerja selama masih siang. Ayat pembukaan akan saya bacakan dari Yohanes 12 ayat 26 yang berbunyi demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka
Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur boleh datang di hadapan-Mu. Dan kalau kami menghadap Engkau, Allah yang Maha Kudus, kami menyadari bahwa kami tidak layak. Kami sebenarnya takut dan gentar. Dan kami memerlukan juru selamat yang melayakkan kami untuk melanjutkan ibadah kami, memuji menyembah Tuhan, menghadap hadirat-Mu yang kudus, merasakan kehadiran-Mu, dan boleh mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami. Mohon Tuhan ampuni dosa dan pelanggaran kami, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, biarlah kuasa darah Kristus membasuh dosa dan pelanggaran kami, dan melayakkan kami untuk boleh berkenan menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah kami boleh hidup baru di dalam Tuhan, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohonkan pengampunan. Amin. Kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sungguh sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan buat kita. Firman Tuhan Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26 berbunyi demikian. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai buat kita semua. Mari, nyanyikanlah lagu bagiku.
Jemaat dipersilakan duduk, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, Engkaulah firman yang hidup. Berbicaralah kepada setiap kami. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, menguduskan pikiran dan hati kami, supaya hati kami dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, siap ditaburi kebenaran firman Tuhan, supaya firman-Mu itu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu di belakang salib Kristus. Engkau sendiri yang melayakkan memakai dia sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan jam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Amin. Bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes, pasal 9, kita membaca ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tetapi melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang sering mengkaitkan dosa hanya dalam wujud penderitaan di dunia. Tetapi Yesus mengatakan tidak selalu penderitaan di dunia karena dosa. Malah melalui penderitaan, kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah, Yesus melibatkan para murid dan menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah adalah sebuah kesempatan yang terbatas. Saudara yang terkasih dalam Kristus, orang sering mengkaitkan sebuah penderitaan, sakit penyakit, kegagalan dengan sebuah dosa. Sehingga orang gampang menghakimi orang lain dengan ungkapan, kok bisa ya? Padahal orang yang mengalami itu, jadi orang melihatnya kok bisa begitu. Yang mengalami merasakan sudah stres, sudah merasa menderita dengan penderitaannya. Ada seorang suami istri yang baik dalam relasi mereka ya, hubungan suami istri, keluarga. Mereka juga aktif melayani, tetapi mereka bertanya, mengapa anak-anak saya menjadi anak-anak yang memberontak dan tidak jujur? Padahal mereka dari kecil sudah saya didik di dalam kebenaran firman Tuhan. Belum juga masalah selesai, orang menasehati ini dan itu, dan menyalahkan sikap orang tua, bahkan masih dihakimi. Dikatakan bahwa mereka salah dalam mendidik anak-anak. Ada juga pasangan muda yang setia melayani Tuhan, namun sekian lama tidak juga dikaruniai momongan. Mereka bertanya demikian, kalau banyak yang Tuhan menyatakan kebaikan kepada orang lain, banyak orang menyaksikan kebaikan Tuhan, mengapa saya tidak mengalami kebaikan Tuhan? Dan mengapa doa yang saya naikkan seperti tidak didengar Tuhan? Ada lagi sebuah keluarga yang cinta Tuhan, tidak juga keluar dari keterpurukan ekonomi keluarga. Mereka sudah sungguh-sungguh, mereka hidup jujur, mereka melakukan bisnis secara baik. Tapi ketika mereka jatuh, mereka sedang berusaha. Kenapa? Ekonomi tidak juga berangsur-angsur pulih. Mereka bertanya, apakah tidak ada pertolongan Tuhan? Padahal kami sudah berusaha, kami sudah melayani, kami sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, situasi ini diperparah, seringkali diperparah dengan orang-orang yang mengatakan, oh pasti orang itu, si keluarga A itu salah dalam mendidik anak. Oh mungkin aja ada kutukan yang belum dibereskan sehingga kamu gak punya keturunan. Coba kamu minta doa pelepasan gitu ya untuk kutukan-kutukan. Ada lagi yang mengatakan, oh itu karena akibat perbuatanmu sendiri, itu karma yang harus kamu tanggung. Kenapa perekonomianmu tidak bisa pulih? Pasti kamu cobalah evaluasi. Mungkin kamu dulu pernah melakukan kesalahan-kesalahan terhadap orang lain. Saudara, seringkali ketika orang menghadapi situasi-situasi yang sulit, di satu sisi merasa itu dosa, itu ada kutukan. Tetapi sayangnya dalam kasus sebaliknya, kita yang benar-benar harus bertobat, tidak merasa bahwa ada dosa yang harus dibereskan. Ya, jadi di satu sisi orang merasa, oh ini karena dosa, oh ini karena kesalahan. Tapi ada juga orang yang memang jelas-jelas pernah melakukan kesalahan, tidak pernah merasa melakukan kesalahan, tidak merasa harus mengevaluasi diri. Itulah yang murid-murid tanyakan kepada Tuhan Yesus ketika mereka berjumpa dengan orang yang buta sejak dari lahirnya. Jadi murid-murid atau bangsa Yahudi kebanyakan orang Israel pada waktu itu selalu mengkaitkan penderitaan atau sakit penyakit dengan dosa yang dilakukan. Dan ketika mereka bertanya seperti itu, apakah si buta ini dosa apa yang dilakukan? Apakah dosa orang tuanya atau dosa dirinya sendiri? Tuhan Yesus menjawab demikian. Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus menyembuhkan orang buta itu. Orang buta itu berani ketika Yesus sudah menyembuhkan, akhirnya orang buta itu berani menceritakan perbuatan Tuhan kepada tetangga-tetangganya. Ya, dia mengatakan kepada tetangganya bahwa ada orang yang namanya Yesus yang sudah menyembuhkannya. Dia berani menjawab pertanyaan orang-orang Farisi ketika si buta ini dibawa kepada orang Farisi di Bait Allah. Dan dia berani menceritakan bahwa dia, Yesus, adalah seorang nabi. Kita bisa lihat di ayat setelah itu ya, setelah ayat 17. Dan
Dikatakan kuasanya datang dari Allah. Ini kan satu keberanian menghadapi orang-orang Farisi yang ahli Taurat. Orang-orang Farisi ini orang-orang pilihan yang sangat mendalami Taurat. Dan dia sangat tahu benar gitu tentang isi Taurat menurut mereka begitu ya. Tetapi orang yang buta ini berani untuk menjawab demikian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pujian Gracia Epifania, seorang yang matanya cacat. Dia dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan ada untuknya. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Gracia dalam kebutaannya, bukankah imannya, ketegarannya mengingatkan kepada kita bahwa dalam penderitaan sekalipun kita masih bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan menyatakan pemeliharaan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama hal yang kedua yang Yesus nyatakan kepada murid-murid, yaitu ketika orang mengalami sesuatu, baik itu penderitaan, kelemahan, sakit, penyakit, ada kalanya memang Tuhan pakai untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Yesus melibatkan para murid. Ketika Yesus mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan, dia mengatakan demikian. Kita, ya, ketika mengatakan kepada murid-murid, dia mengatakan kita, yaitu mereka, maksudnya kita itu mereka, juga harus mengerjakan pekerjaan dia. Di ayat 4 kita lihat, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus memakai kata kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Bapa kepada dia. Padahal kan yang diberikan istilahnya tugas begitu ya, adalah aku, Yesus. Tetapi dia mengatakan kita mesti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia, yaitu Allah Bapanya yang mengutus Yesus selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, kalau kita melihat kesaksian Gracia Epifania, dalam kelemahannya dipakai Tuhan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Pekerjaan-pekerjaan Allah masih harus dinyatakan sampai saat ini, sampai hari ini. Bahkan selama hidup diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Yang ketiga, kita melihat bahwa untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah, ini adalah sebuah kesempatan yang terbatas. Dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Artinya apa? Di dalam kehidupan Yesus sebagai manusia ada keterbatasan. Ada saatnya Yesus akan meninggalkan para murid. Dan ketika Yesus meninggalkan para murid
untuk mati dan naik ke surga, apa dia tidak bisa lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di dunia di dalam dirinya sendiri, ya. Karena itu dikatakan selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia, selama aku di dalam dunia. Yesus mengatakan bahwa ia akan mati dan naik ke surga. Tidak ada bersama-sama dengan murid-murid lagi. Kalau ketika Yesus ada di dunia, dialah terang dunia, maka ketika Yesus naik ke surga, siapa yang menjadi terang dunia? Murid-murid Yesuslah terang dunia itu. Dan ketika murid-murid itu sudah mati, kira-kira 2000 tahun yang lalu, ya lebih dari 1000 tahun yang lalu, maka siapa yang menjadi terang dunia? Kitalah terang dunia itu. Saya sedih ketika orang ingin mengejar sesuatu, kebahagiaan, kenikmatan dunia, hanya untuk kepuasan saat ini. Selama-lamanya orang hidup di dunia, dan kalaupun hidupnya penuh kebahagiaan, ini ya seandainya begitu, enggak ada penderitaan sama sekali, tidak ada kesedihan, enggak ada sakit penyakit begitu. Mungkin mereka paling lama dapat menikmati kebahagiaan itu sekitar 100 tahun lamanya. Ada orang-orang tertentu yang sampai hari ini usianya lebih dari 100 ya mungkin ya. Tapi yang tanpa penderitaan, tanpa kelemahan, anggap saja ya mereka bisa menikmati 100 tahun lamanya. Itu kalau ada ya. Kalau hidup ini saya ibaratkan seutas benang yang berwarna putih. Kira-kira Bapak Ibu ingin hidup berapa lama? Kalau saya punya 3 benang ya. Satu dengan ukuran 90 tahun. Satunya 80 tahun. Satunya 70 tahun. Misalnya saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu mau milih yang mana? Yang mau kepingin usia 90 tahun? Atau 80 tahun? Atau ada orang yang mengatakan, waduh saya nggak kepingin hidup lama-lama, 70 tahun cukup begitu ya. Saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan, semuanya sudah saya lakukan, saya sudah berusaha, saya sudah meraih keberhasilan, saya kok nggak kepingin ya, istilahnya dipanggil Tuhan lama-lama. Itu nggak usah sampai 70 tahun lah, saya sudah puas dengan kehidupan saya. Dibayangkan aja ya, kira-kira mau pilih benang yang sesuai dengan usia yang Bapak Ibu inginkan. Yang kedua adalah benang yang berwarna hitam. Benang berwarna hitam ini adalah hidup sesudah kematian. Jadi kalau tadi ukurannya sekian, sekian, dan sekian begitu, maka benang yang satunya adalah benang yang berwarna hitam yang menggambarkan sebuah kematian. Kira-kira berapa kali lipat dari benang yang saudara pilih tadi? Kalau misalnya saya mencoba untuk menggulungnya begitu ya, kalau benang yang tadi usianya 90, 80, dan 70 tahun, kira-kira ya 1-2 gulungan tangan lah selesai. Kalau benang yang berwarna hitam ini saya gulung begitu ya, kira-kira sampai kapan saya bisa selesai? Sampai ibadah ini selesai, sampai besok, sampai lusa. Ternyata benang yang berwarna hitam itu tidak akan selesai digulung. Karena tidak ada ujungnya. Itulah yang dikatakan kehidupan kekal atau kematian kekal setelah kita menghadap Tuhan. Nah, seringkali orang hanya memikirkan benang yang ada ukurannya ini gitu ya, dibandingkan dengan benang yang kelanjutan dari benang yang sudah kita pilih ini, di mana kita tidak akan pernah selesai menggulungnya. Saya pernah ditanya oleh seseorang, ini untuk ngetes istilahnya, kira-kira itu saya itu mau melayani sampai kapan gitu ya. Ditanyakan demikian, kalau kamu ditawari 1M, ya 1 miliar, atau 1 triliun lah gitu, apakah kamu mau tidak melayani sebagai hamba Tuhan? Saudara, mungkin memang orang bisa mengatakan, ya kamu akan menjawab, enggak lah saya enggak tergoda gitu, karena itu tidak ada di depan mata begitu ya. Nilai rupiah sejumlah 1 triliun itu tidak ada di depan mata. Tetapi sesungguhnya saya menjawab dan itu menjadi tekad saya bahwa
tidak ada godaan yang membuat saya bergeser dari kerinduan saya melayani. Bahkan uang 1 triliun, begitu ya. Karena ternyata yang bertanya kepada saya, dia mengatakan, waduh, gak gampang loh, walaupun saya ini sebagai orang Kristen. Kalau saya dihadapkan uang 1 triliun, waduh, saya ini hidup aja istilahnya mengalami kesulitan. Saya tidak tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan bagaimana. Kira-kira saya akan tergoda, dia bilang begitu. Loh, saya paling enggak mau uang 1 triliun, begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat saya sedih bahwa orang seringkali memikirkan hal yang menjadi usia kita. Paling berapa tahun sih paling lama? Mungkin 90 tahun. Tetapi hidup setelah itu. Hidup setelah kematian adalah sekian lamanya. Tidak ada habisnya kita kalau diibaratkan menggulung sebuah benang. Tidak akan ada ujungnya. Mengapa kita harus memperjuangkan yang usia kita yang pendek ini? Mengorbankan usia yang tidak ada habisnya itu dengan usia kita yang sependek ini. Mana yang mau kita pilih? Ketika pilihan kita, keputusan kita adalah mengikut Kristus. Itu berarti bersama-sama Kristus dan murid-muridnya yang sudah dijalani oleh murid-murid ya, hidup bersama Kristus sekitar 2000 tahun yang lalu, kita diajak untuk hidup bekerja memberi buah. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini saudara belum mengambil sebuah pelayanan, ya mungkin ada dari jemaat yang belum mengambil sebuah pelayanan. Mari kita mendengarkan ajakan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, selama masih ada kesempatan, waktu kita ini tidak kekal tetapi ada batasnya. Karena akan datang malam, artinya apa? Ini sebuah satu tafsiran bahwa ketika malam itu orang sudah tidak bekerja, orang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ingin melakukan sesuatu saja tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus menghendaki kita mengerjakan pekerjaan Bapa selama masih siang. Selama masih ada sisa waktu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saya menutup khotbah saya dengan sebuah lagu sebagai perenungan kita. Biarlah lagu ini mengingatkan kepada kita seberapa hebat kita, seberapa besar kekuatan kita, seberapa banyak yang kita miliki, seberapa kita berkuasa, itu semua ada batasnya. Kenapa kita harus memperjuangkan sesuatu yang terbatas ini dan mengorbankan sesuatu yang kekal itu? Ada waktunya bekerja. Biarlah saudara, perenungan kita ini, kata-kata Tuhan Yesus ini mengiang-iang dalam telinga kita, bahwa Yesus menghendaki kita mengerjakan pekerjaan Bapa selama masih siang. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berencana, ada waktu bersenang dan waktu bercanda. Tapi waktu itu singkat dan keabadian itu panjang. Waktu sekarang takkan terulang. Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi, tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Di mana saja dan kapan saja, layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja, layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Di mana dan kapan saja, layanilah Dia yang memberi hidup bakal.
Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh. Kita boleh mengingat akan kehidupan kita di hadapan Tuhan yang terbatas ini dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan tidak mengorbankan yang kekal itu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami dibukakan tentang pekerjaan-pekerjaan Allah yang Tuhan ingin nyatakan kepada dunia. Terima kasih kalau melalui keteladanan murid-murid Kristus, mereka juga dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan dan mereka mempersembahkan hidup mereka.
seperti Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada mereka dan Yesus memberikan teladan. Bekerja terus-menerus selama ada di dunia. Bapa, tolonglah kami untuk melihat kehidupan ini bukan hanya kehidupan yang pendek, yang kami upayakan, tetapi ada kehidupan kekal yang mesti kami lihat dan kami mau menjalani kehidupan saat ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa buat jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka. Kalau masih ada pergumulan-pergumulan yang belum mendapatkan jalan keluar, biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan. Bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Kami berdoa buat mereka yang mengalami kelemahan fisik, yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami mohon jamahan tangan kuasa Tuhan, kemurahan-Mu untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Dan ada kalanya jemaat-Mu yang mengalami sakit dan harus menanggung terus-menerus sampai hari ini, Tuhan berikan kekuatan iman. Bapa, kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di tempat ini, baik Pendeta Sandi, Pak Dani, Ibu Bernis, Bapak Daud, seluruh penatua, pengurus komisi dan aktivis yang boleh melayani Tuhan dan juga pelayan ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh terus mengerjakan pekerjaan Allah ketika Tuhan memberikan kesempatan buat kami dan kami boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat kerinduan untuk mendapatkan seorang pendeta. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat jemaat-Mu di tempat ini. Utuslah hamba-Mu. Siapkan yang Tuhan utus untuk melayani jemaat-Mu. Melayani Tuhan melalui melayani jemaat-Mu di tempat ini dan boleh menjadi kesaksian bagi lingkungan sekitar. Kami serahkan waktu dan saatnya menurut waktu Tuhan. Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara kami dalam program perencanaan pembangunan ke depan, dalam upaya untuk penanganan pandemi COVID. Tuhan turut campur tangan. Biarlah mereka bahu-membahu dengan aparat negara, tim medis untuk melawan COVID dan memperluas vaksinasi supaya boleh merata ke seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon pertolongan Tuhan buat pemimpin kami dari pimpinan tertinggi sampai di daerah, supaya mereka boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka mau memikirkan keadilan dan kebenaran, memperjuangkan kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami percayakan bangsa kami dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta lisan yang perlu kita perhatikan bersama adalah persekutuan doa Komisi Senior pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021. Pukul 10 pagi dengan tema Tetap tenang dalam segala situasi. Pembicara oleh Ibu Bernis Joy Mawarwati. Persekutuan doa pemuda remaja pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021. Pukul 7 malam dengan tema Dealing with Bitterness. Pembicara oleh Pendeta Andri Purnawan. Doa pagi pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pada pukul 5 pagi dengan pembicara Panatua T. Sutrisno. Ibadah live streaming dan ibadah onsite pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 pada pukul 8 pagi. Pelayan firman Bapak Dani Nobret dengan tema Jadilah kuat, jangan hilang semangat. Ibadah ini dapat dihadiri oleh jemaat yang rindu untuk hadir beribadah di gereja dalam jumlah terbatas. Jemaat yang akan hadir wajib mendaftar terlebih dahulu
melalui nomor di bawah ini. Untuk menjadi perhatian, kuota kehadiran jemaat dibatasi sebanyak 40 orang. Pendaftaran ditutup jika kuota telah penuh. Sedang dalam kondisi tubuh yang sehat. Jika ada dalam keluarga atau lingkungan kerja menunjukkan gejala COVID-19, dihimbau untuk beribadah secara daring atau online di rumah masing-masing. Wajib hadir dengan menggunakan masker dan face shield. Jemaat yang telah mendaftar tetapi kuota telah mencukupi atau penuh akan dimasukkan dalam prioritas kehadiran di ibadah live streaming berikutnya. Jemaat berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun dihimbau untuk mengikuti ibadah live streaming secara daring atau online dari rumah masing-masing. Selanjutnya, mitra pelayanan bidang musik. Majelis Jemaat GKI Wiyung Royal Resident menerima Saudara Daud Stefanus Betty sebagai mitra pelayanan full-time di bidang musik sejak tanggal 1 Juni 2021. Saya persilakan untuk Saudara Daud untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Wiyung. Perkenalkan, nama saya Daud Stefanus Betty. Saya berasal dari Bengkulu dan saya masih mahasiswa aktif dari Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta dan sekarang masih menyelesaikan tugas akhir. Saya datang ke GKI Wiyung akan membantu pelayanan tim ibadah khususnya di bidang musik. Saya akan bertanggung jawab di bidang musik untuk membantu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Saya harap Bapak Ibu teman-teman semua kita bisa bekerja sama dalam proses kita dalam pelayanan khususnya di bidang musik dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, Shalom. Anggota Jemaat GKI Wiyung Royal Resident mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di GKI Wiyung Royal Resident. Lowongan pekerjaan tenaga kasir atau pembukuan GKI Sulung, persyaratan dapat dilihat di layar. Gerakan kasih, kebutuhan dan laporan program kegiatan kasih dapat dilihat pada warta jemaat. Jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Uri dengan nomor 081 133 9797. Jemaat dapat konsultasi atau konseling dengan hamba Tuhan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu dengan menghubungi nomor yang ada di warta jemaat. Pada hari ini akan dikumpulkan sampul perawatan, pengembangan, dan pembangunan gereja atau P3G GKI Wiyung Royal Resident. Mohon jemaat dapat mempersiapkannya. Persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja setiap hari kerja pada pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang atau transfer ke BCA 258 672 8889 atas nama GKI Wiyung. Kini tiba saatnya kita akan mempersembahkan kepada Tuhan. Nats persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita nyanyikan, ya Tuhan, hanya inilah. PKJ 150, bait 1 dan 5.
Marilah jemaat kita bangkit berdiri, kita persembahkan kepada Tuhan persembahan kita. Bapa di surga yang selalu mengasihi kami mengucap syukur Tuhan jika kami boleh diberi kesempatan untuk memberi persembahan kepadamu. Bapa, terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan pada saat ini kami bawakan persembahan ini, biarlah Engkau melihat hati kami yang rela untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk kami pun dapat mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup. Berikan hikmat-Mu bagi majelis, bagi badan pelayanan untuk mempergunakan keuangan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memakai waktu anugerah Tuhan yang kita miliki, yang Tuhan anugerahkan buat kita. Kita pujikan pujian ini, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.